Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam Cepin, ketujuh Japa, kedelapan Main, kesembilan SMGR, kesepuluh INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASCI yang ditutup di harga 6.800, menguat 0,36%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi walaupun nggak terlalu signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. ICE ada konsolidasi, sepertinya nih konsolidasi tetap akan ditarik naik ya. Targetnya masih sama 7.400, semoga sampai di Juli. Tapi kondisi seperti ini ya, ini harga-harga nanggung karena juga ICE itu udah naik dari 6.000 ya, takutnya sih ada yang mulai profit taking mendekati hari libur hari ini karena besok, lusa, dan Jumat itu libur. Jadi ya semoga bertahan lah untuk ICE. Tapi kalau saya lihat konsolidasinya ini bagus selama 3 minggu ini bergerak, konsolidasinya setway-nya bagus. Mestinya sih bertahan ya di atas 6.600 ya, kita lihat hari ini aja seperti itu. Untuk ICE kalau saya lihat ya sangat mungkin ICE itu bisa ke 7.400 di Juli, tapi disclaimer ya, dengan catatan nggak turun lagi di bawah 6.600 di tren minggu ini atau minggu depan. Pokoknya Juli itu bisa sampai 7.400 untuk tren jangka pendeknya. Tapi kalau ternyata dia turun dulu ya mungkin akan ke 7.400 tapi dalam waktu lebih lama, mungkin Agustus sampai akhir tahun. Tapi ya mestinya agak susah dia naik kalau sampai turun dulu di bawah 6.600. Itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 2.440, terkoreksi 3,17%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Auto di puncak gunung juga, dan 2.500 level psikologisnya sudah disentuh. Dengan kondisi seperti ini nih, tarik ke atas aja nih, jangan terlalu dekat, nanti dikira cepet ya dia ke sana. Kalau pola inverted L holdernya nih apakah mungkin terjadi juga seperti ini nanti di sebelahnya? Ya kalau seperti ini harusnya naik dulu kan. Cuman Auto sudah naik cukup tinggi dari 1.700 ke 2.400 tuh 20% lebih, bahkan 40%. Dan ya memang dia ada membentuk swing low-nya, tapi swing low pendek. Takutnya sih kemungkinan bisa jadi ada profit taking hari ini karena mendekati libur. Tapi kita lihat aja ya. Konfirmasinya yang memang bisa tembus 2.500 bagus tuh. Tapi harganya yang kurang oke kalau Bapak Ibu untuk swing pendek. Harganya udah tinggi, mending skip aja, cari saham yang lain ya. Jangan dipaksa. Takutnya pas dibeli ternyata skenarionya selesai dan siap-siap distribusi itu nyangkut lagi, lama lagi nunggu balik. Mungkin gak daya balik ya, bisa karena Auto kan saham berfundamental bagus, tapi perlu waktu. Rugi waktu siap boleh, kalau mau iya boleh, seperti itu ya. Untuk Auto lebih ke wait and see aja dulu, kecuali Bapak Ibu trading cepet melihat momentum ya bisa masuk. Tapi kalau untuk swing dan modal feeling doang, jangan. Harga sekarang resikonya tuh lebih besar untuk plotting loss ya, yang nggak pakai stop loss seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 2.140, menguat 1,42%. Kalau data transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya, IMAS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS sudah kelihatan konsolidasi, berarti cukup bagus bertahan ya. Sempat mau naik minggu kemarin, nyentuh 2.300, 2.200, turun lagi. Dan ada candle hammer ekor panjang, cuman agak rawan masih ya, belum bisa mengkonfirmasi, masih butuh beberapa candle lagi untuk melihat pergerakannya. Tapi selama di atas 2000 ya, seperti yang sering saya bilang, aman lah ya, karena itu level yang harus dijaga oleh IMAS. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya ya sekitaran 200 sampai 2000 itu tuh harus dipertahankan ya.
Jangan sampai lah dia turun di bawah 2000 walaupun memang ada golden ratio di 1875 ya, 0,618-nya. Cuman kelihatannya kan udah 3 minggu dia konsolidasi di area 2000. Ini bisa jadi konfirmasi kalau benar swing low Juli naik lagi. Tapi ya kita lihat aja Juli seperti apa ya perkembangannya. Atau misalnya jelek-jeleknya ya ternyata gagal. Ini bisa jadi kan koreksi ABC-nya tapi masih jauh turunnya. Kalau benar nih koreksi ABC-nya belum selesai, dia bisa turun sini nih. 1500 1600. Makanya mending saya stop loss. Misalnya ya Bapak Ibu beli di area 2000. Harusnya kalau beli di 2000 sekarang udah profit 7% kan, ya sisain setengah lah. Ya kan 3,5% atau 4% bisa TP aja. Kalau beli pas harga penutupan kemarin ya stop loss kalau gagal bertahan di atas 1900. Kalau nggak pakai stop loss mau pakai average down, menurut saya di 1600-an itu average down-nya. Tapi disclaimer ya, dan harus siap menunggu sampai ya tujuan Bapak Ibu kan profit. Kalau nggak mau stop loss ya tunggu sampai profit. Ada peluang lah kalau misalnya Juli masih dibawa turun konsol ke bawah dulu, mungkin akhir Juli ya. Pokoknya mestinya si emas ada peluang tarikan satu kali lagi ya, semoga aja bisa uptrend ya untuk emas. Jadi seperti itu untuk emas. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup di harga 358, tar koreksi 0,55%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, IMJS kondisi seperti ini ya. Ya semoga aja bertahan di atas 320. Kalau saya lihat bisa ada koreksi walaupun memang dia itu ada candle hammer ya, ekor panjang, tapi lihat tarikannya itu dengan volume yang nggak ada, kosong, hampir nggak nyampe setengah volume sebelumnya. Takutnya ya tiba-tiba dibuang. Apalagi IMJS itu kemarin gagal menembus EMA 60-nya lagi. Dia mencoba naik open gap up, namun sayang dibawa turun. Jadi ya kalau Bapak Ibu yang nekat beli trading pendek, gagal bertahan di atas 350 bisa stop loss atau ya average down di 320. Kalau idealnya beli itu 330 ke bawah sampai 320 area ini. Nah ini bisa juga pola dead cat bone kan. Tapi kalau pola dead cat bone menurut saya sih enggak. Peluang besar sih tetap bertahan di atas 320. Ini support yang harus jaga karena dulunya itu adalah resisten yang cukup kuat. Dari semenjak November 2022 dia konsol dari resisten 330 turun ke 260, naik lagi dan akhirnya breakout. Ya berarti ini harusnya dijaga. Support kuat sekali udah mantul. Mestinya yang kedua kali ini masih mantul untuk MJS ya. Jadi kesempatan beli di bawah. Cuman apakah dikasih, itu yang jadi pertanyaan. Ya menarik harusnya kalau dia di bawah sini. Risknya lebih kecil. Jadi kalaupun kita cut loss tuh udah konfirmasi memang turun. Kalau di cut loss area atas ini kan belum tentu konfirmasi dia terus turun. Bisa jadi habis cut loss besok hijau lagi, rebound lagi kan. Atau turun dikit 2-3 hari ke depan baru hijau lagi kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia sampai jebol 320 menurut saya 70%-nya ya turun lebih dalam. Bisa ke 280 sampai 260 lagi. Itu untuk MJS ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1035 menguat 1,97%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya MPMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX volume meningkat dan ya sahamnya nggak kemana-mana juga, belum saatnya juga. Kalaupun rebound besok, kalaupun rebound hari ini ya rebound tipis ya. Tapi kalau benar ini swing low, mestinya sih potensi upside-nya bisa 3-4%. Kalau nggak minggu ini, minggu depan tuh ya sangat berpeluang MPMX tetap mengarah ke area resisten 1080 sampai 1100-nya ini. Area ini akan ditujunya dan ini bisa konfirmasi swing low. Ini juga ada pola cup and handle yang lebih kecil. Targetnya ya hitung seperti ini aja. Sekitaran 1090 targetnya. Sangat mungkin lah. Cuman belinya harganya lagi dapat harga nanggung ya. Seperti itu ya, hitung aja risk rewardnya. Nih, kalau mau cut loss sekitar 6% lah, konfirmasi 970 out aja. Ya udah, target profit minimal 4%. Itu minimalnya. Risk reward memang nggak masuk ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu yakin lebih potensi ke atas,
nekat aja beli, tapi disclaimer seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.225 menguat 0,48%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Cepin diakumulasi walaupun tipis. Menarik Cepin nih, cuman saya belum dapat titik entry-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin lagi berjuang untuk bertahan dan ini ada pola important shoulder-nya. Semoga bertahan. Kalau berminat ya cuman agak jauh, supportnya itu di 5.000. Ini aja pakai. Ini tutup aja 4.800. Gagal bertahan di atas 5.000, gagal. Nekat beli harga sekarang, risk rewardnya bisa seperti ini. Soalnya takutnya nggak dikasih bawah kan, ya udah. Kalau Bapak Ibu mau cut lossnya 7% dengan target profit risk reward 1:1. Kalau dilihat seperti ini ya masih belum bisa ya dikonfirmasi apakah mampu benar dia tembus, karena udah hampir 2 minggu dia gagal terus menembus 5.200-nya. Takutnya tiba-tiba dibuang untuk Cepin. Tapi dengan tren sekarang Cepin tuh masih di bawah rata-rata harga diperdagangkannya. Jadi ya menurut saya cukup bagus lah di atas 5.000. Cuman agak rawan juga. Biasanya Cepin itu Juli Agustus tuh merah itu ya. Pokoknya tadi kuncinya jangan turun dari 5.000 untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 1,88%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Japa ini bisa dalam pembentukan web 3. Nah, lebih berpeluang Japa ke 1.400, tapi ya habis itu dia koreksi yang cukup dalam, kemungkinan iya target Japa ini mungkin masih bisa sampai 1.400, tapi udah naik-naik terbatas menurut saya ya. Kalau Bapak Ibu trading cepat harga atas seperti ini ya trading pendek aja, main beli di support, jual di resisten, karena bisa rawan ada setelah di web 3 dia mungkin ada koreksi ABC, habis itu baru tuh naik lagi lebih tinggi ya, bisa seperti ini. Takutnya sih sampai 1.200 lagi koreksinya kan, bahaya juga untuk Japa. Tapi dengan harga sekarang Japa tuh di bawah rata-rata harga diperdagangkannya. Jadi ya bisa dikatakan murah dan juga berhasil breakout dari trendline downtrendnya. Jadi ya trading pendek aja dulu seperti itu. Untuk Japa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 428, terkoreksi 0,46%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya main di distribusi, tapi hampir seimbang aja nih ya, beda-beda tipis lah. Langsung saja ke teknikalnya. Main lagi konsol, tapi volume meningkat. Yang sabar boleh tunggu. Kalau yang nggak sabar dan punya dana besar ya mending Japa tadi atau Cepin. Daripada main ini kan likuiditasnya juga kecil, perlu pelan-pelan masuknya. Kalau dana Bapak Ibu juga lebih banyak dari lot yang ada ini kan, dari perpapannya ini, seperti itu ya. Tapi menurut saya main harusnya aman juga di atas 420 itu untuk main. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.150 menguat 0,4%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya SMGR diakumulasi walaupun tipis. SMGR yang menarik nih. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR bagus, menarik ya. Masih sama plannya 6.000 itu area entry yang menarik karena dia berhasil breakout dari pola symmetrical triangle-nya ini atau bullish pennant triangle, dan kemana arahnya ya 6.500. Minimalnya bisa disentuh di Juli, tapi setelah itu apakah naik lebih tinggi ya nggak tahu ya. Tapi harga sekarang itu sama di bawah rata-rata harga diperdagangkannya SMGR. Ya bisa dikatakan SMGR sekarang itu murah, tapi perlu sabar, itu aja kuncinya ya. Dan untuk tren jangka pendek memang 6.000 pakai aja supportnya, itu harus dijaga SMGR di Juli. Gagal bertahan di atas 6.000 Juli, gagal naik ya, tapi mestinya naik dulu lah dia ke 6.400, 6.500 di Juli. Seperti itu. Untuk SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.750, terkoreksi 0,51%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP belum di atas 1.000, belum bagus, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada pola symmetrical triangle. Kalau mau beli harga sekarang boleh nggak ya? Mestinya boleh, atau pakai stop lossnya di bawah 9.500. Nekat aja beli ya.
Menurut saya ada peluang naik lah. Cut lossnya tipis saja nih, nggak nyampe 3% ya. Memang kalau secara risk reward ya seimbang aja lah, beda 0,5%, nggak masalah. Bahkan ya peluangnya kalau dia tembus 10.000 nih risk rewardnya 1 banding hampir 3. Di bawah 5% cut lossnya itu untuk tren jangka pendek, untuk trading ideal. Malah kecil, cut loss 3% tuh ya. Kalau nggak pakai stop loss boleh juga hold aja, karena juga INTP ini sudah turun dalam ya. Bahkan dari puncaknya 2014 tuh di 28.000 dan sekarang udah di 9.000. Jadi udah ya saatnya lah. Ini kelihatan kalau di time frame weekly atau bulanan dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya dari semenjak Juli 2021 tuh. Neckline-nya ada di 9.000, 8.800. Tapi mestinya sih nggak sampai situ lah. Kemungkinan besar INTP ya akan bergerak di atas 10.000. Kalau sampai Juli bisa di atas 10.000 udah bagus tuh INTP. Ya, seperti itu. Untuk INTP langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 354 terkoreksi 0,56%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebaliknya SMBR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR sama lagi nunggu momentum, semoga aja di Juli ditarik naik ya. Kalau kondisi seperti ini support kuatnya ya Bapak Ibu pakai aja 340, harus dijaga. Pakai aja support 2 ya, support pertahanan terakhirnya untuk stop loss. Daripada stop loss tanggung kan ternyata mantul, mending stop loss kalian di bawah. Ya paling 5-6%, target profit minimal sama. Nih risk reward 1:1 tuh. Dan momentumnya memang akan uptrend minornya SMBR kalau bisa tembus 380 aja pakai. Terus sini targetnya 400 P420 nih risk rewardnya. Menarik ya, harusnya iya. Ya, tapi konfirmasinya memang harus bergerak di atas 380 dulu. Kalau Juli bisa sih bagus, awal Juli bisa tembus 380 tuh bagus untuk SMGR ya. Jadi seperti itu. Untuk SMGR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.